Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat kita ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu bersemangat untuk belajar walaupun dalam masa pandemi. Ingat, anak-anak harus selalu jaga kesehatan, jaga imun, tingkatkan imun dengan olahraga ringan, makan teratur, dan jangan lupa selalu sering cuci tangan dan memakai masker. Jaga jarak dalam bergaul dengan teman-temannya. Baiklah, kita tetap semangat, mari kita belajar. Untuk hari ini kita akan membahas matematika bab 2 tentang bentuk aljabar. Untuk bentuk aljabar ini sangat erat hubungannya dengan pola kehidupan kita sehari-hari. Kita sering berhubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Anak-anak sekalian, mari, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa, mulai. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan untuk materi hari ini, yaitu bab 3 tentang bentuk aljabar. Yang pertama, pengertiannya dulu. Bentuk aljabar merupakan sebuah cara penulisan kalimat pernyataan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari, ditulis dalam notasi matematika, yaitu yang berupa lambang, suku, dan konstanta. Antara suku yang satu dan suku yang lain biasa dipisahkan dengan tanda tambah atau tanda kurang. Anak-anak sekalian, sebagai contohnya adalah 2 mangga. Ya, dalam matematika mangga dilambangkan X saja untuk mewakili sesuatu. 2 benda atau 2 mangga atau 2 apa sajalah, itu 2X. Ini adalah contoh bentuk aljabar yang terdiri hanya satu suku, yaitu suku 1, disebut suku 1. Kemudian 2X plus 3, ini adalah bentuk aljabar suku 2. Ada lagi 2X pangkat 2 plus 3X plus 4. Ya, misalnya 2 anak kelas 2, ada 2 anak kelas 2, ada 3 anak kelas 1, ya, X pangkat 2, X pangkat 1, ditambah 4 sepeda misalnya. Nah, ini bentuk-bentuk aljabar yang kita kenal. Nah, jika terdiri atas 3 suku dinamakan lebih dari 3 suku, misalnya itu dinamakan polinom. Kalau 1 suku namanya monomial, kalau 2 suku namanya binomial, kalau 3 suku namanya suku 3 atau trinomial. Kalau lebih dari 3 suku namanya jadi polinomial, disingkat polinom, atau dengan kata lain suku banyak, dan seterusnya. Sekarang kita kenal tentang unsur-unsur pada bentuk aljabar. Unsur-unsur pada bentuk aljabar ada yang disebut suku, ada yang dinamakan variabel, ada koefisien, ada konstanta, dan ada istilah suku sejenis. Kita bahas satu persatu. Apa itu suku? Suku adalah bagian dari bentuk penjumlahan atau pengurangan pada bentuk aljabar. Sedangkan variabel adalah huruf atau lambang pada setiap suku
yang mana huruf atau lambang itu sebagai pengganti atau menggantikan sebenarnya adalah bilangan yang belum diketahui namanya, nilainya sekian itu misalnya. Sedangkan koefisien itu adalah bilangan yang diikuti atau disertai variabel pada masing-masing suku. Konstanta, nah ada istilah konstanta, ini adalah suku-suku pada bentuk aljabar yang hanya berupa bilangan atau tanpa diikuti variabel. Itu adalah konstanta. Sekarang contohnya. Contoh pertama, tentukan banyaknya suku, mana variabelnya, dan punya konstanta apa tidak. Itu yang pertama 3x plus 5, yang kedua 3x kuadrat 3x pangkat 2 plus 4x min 5, yang ketiga 3x plus 2q min r, yang keempat 2x min 3y. Nah sekarang mulai dari yang pertama 3x plus 5, karena ini ada banyaknya suku, ada 1, 2, yaitu ada dua suku, yaitu banyak suku sama dengan 2, maksudnya 2 suku. Kok bisa 2 bagaimana? Yaitu 3x dipisahkan dengan tambah ini 5, ini suku, jadi antar suku dipisahkan oleh tanda tambah nih. Berarti ini sukunya adalah 3x dan 5. Variabel adalah huruf, hanya ada satu macam, satu jenis huruf yaitu x, maka variabelnya ada satu yaitu x. Kemudian ada suku yang tidak diikuti variabel, itu namanya konstanta. Siapa konstantanya? 5, bukan 5 konstanta, tapi 5 itu konstanta ya. Terus yang soal yang kedua, 3x kuadrat plus 4x min 5, banyaknya suku ada 3, yaitu 1, 2, 3. 3x kuadrat, 4x, dan min 5, bukan 5 tapi min 5, ini negatif 5. Banyaknya variabel ada 1 karena hanya ada satu jenis variabel yaitu x. Konstantanya ada, tidak ada konstantanya memiliki, yaitu yang menjadi konstanta adalah negatif 5. Ini negatif 5. Kemudian yang ketiga 3p min 2q min r, banyaknya suku jelas ada 3, yaitu 3p min 2q dan min r, bukan r tapi min r. Variabelnya ada 3, yaitu p, q, dan r, variabelnya huruf. Kemudian konstantanya tidak ada karena tidak ada angka suku yang terdiri dari angka saja, jadi ini tidak punya konstanta. Dilanjut untuk yang keempat, 2x min 3y, banyaknya suku ada 2, yaitu 2x dan negatif 3y. Banyaknya variabel ada 2, yaitu x dan y, dua jenis huruf ya. Konstantanya ini tidak punya konstanta ya. Kemudian soal yang kedua, pada bentuk aljabar berikut 3x kuadrat plus 2p min 3q min r plus 5, tentukan berapa banyaknya suku, mana konstantanya, berapa koefisien dari variabel p, berapa koefisien dari variabel r ya. Kita bahas satu persatu. Sekarang banyaknya suku ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 3p kuadrat, 2p min 3q min r dan 5. Ada konstantanya, memiliki konstanta, yaitu siapa konstantanya? Adalah 5, ini konstantanya. Koefisien variabel p, ingat koefisien variabel p
bilangan yang disertai huruf P. Ini P nya P pangkat 1, P berderajat 1. Kita lihat nih, ini P berpangkat 2, bukan, ini P berpangkat 1, ya ini koefisiennya adalah 2 ya, jangan 2P tetapi 2. Jangan juga 3 ini bukan P tapi P kuadrat, ini bukan ini. Jadi ingat, koefisien variabel P adalah 2. Kalau koefisien variabel P pangkat 2 adalah 3. Koefisien variabel Q negatif 3. Yang ditanyakan adalah koefisien variabel P, jadi 2. Kemudian koefisien variabel R, ini yang R. Ini negatif R, ini artinya negatif 1R. Negatif 1R, kalau sendiri berarti 1, negatif berarti negatif 1 ya. Jadi koefisien variabel R adalah negatif 1. Kita lanjut untuk suku yang sejenis. Suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel atau huruf yang sama. Jadi hurufnya sama, tapi pangkatnya juga sama, itu sejenis. Kalau pangkatnya beda tidak sejenis. Contohnya negatif 2x dengan 3x. Nah ini x sama x pangkatnya 1 semua, jadi ini sejenis. Tetapi ini positif 2x dengan negatif 3x, ini sama juga sejenis. Tetapi yang ini negatif 2x dengan 2y, ini x ini y, jadi ini tidak sejenis. Ini juga 2x dengan negatif 2x pangkat 2, ini juga tidak sejenis. Kenapa? Karena ini pangkat 1, ini pangkat 2, jadi pangkatnya beda, maka tidak sejenis. Kemudian ini lagi 2xy dengan 2y, ini juga tidak sejenis karena ini ada xy, variabelnya xy, sekarang ini variabelnya y, jadi tidak sejenis, tidak sama. Untuk terakhir ini 2x kuadrat y, ini 2xy kuadrat. Nah ini pangkatnya beda, ini di x, kalau ini di y, jadi ini tidak sejenis ya. Jadi harus hurufnya sama tapi pangkatnya juga harus sama ya. Perlu diperhatikan bahwa yang mempengaruhi sejenis atau tidak itu bukan tanda plus atau minusnya, tetapi yang mempengaruhi adalah huruf dan pangkatnya ya, huruf variabel atau huruf atau variabel dengan pangkatnya. Kalau huruf sama pangkat sama itu sejenis. Nah demikian. Kita lanjut untuk operasi hitung dalam bentuk aljabar. Kita bahas pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, prinsipnya sama dengan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat kemarin. Hanya saja perlu diketahui bahwa penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya boleh dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Tadi sudah dibahas sejenis itu yang bagaimana ya, pada suku-suku yang sejenis ya. Kalian harus ingat, kalau sejenis boleh dijumlahkan, kalau tidak sejenis tidak. Contohnya bagaimana? Ini contoh 2x plus 3x ini sejenis, maka jawabannya bisa yaitu sama dengan 5x. 3x min 2x sejenis, jadi 3x min 2x, misalnya 3 kantong dikurangi 2 kantong, 3 kilo dikurangi 2 kilo, bisa yaitu 1 kilo, ini 1x. Tetapi untuk satunya tidak usah ditulis, maka cukup hanya ditulis x gitu saja. 4x min 1x, ini 4x min 1x, ini 4x min x artinya 4x min 1x ya. Jadi 4 dikurangi 1 hasilnya 3x bukannya 4 ya. Ingat, kalau sendiri itu artinya 1, ini juga 1, 5 plus 1 ya, 5x plus 1x.
Jawabannya adalah 6X. Kemudian nomor E, 2X plus 3Y. Nah ini variabelnya X dan Y beda toh? Karena beda tidak usah dikerjakan, tidak usah dijawab, tidak bisa dioperasikan karena tidak sejenis ya. Kemudian contoh soal yang kedua di permasalahan penjumlahan dua kelompok bentuk aljabar, jumlah ya, hasil penjumlahan kelompok 3X plus 5Y min 7 dengan 2Y min 4X plus 4. Nah kalau penjumlahan dua kelompok bentuk aljabar, maka langkahnya pertama dikasih kurung dulu, kelompok 1 ditambah kelompok 2, karena jumlah berarti tambah, jadi dikurung. Baru kemudian kurungnya dibuka. Di luar kurung ini tidak ada bilangan, berarti 1. Ini juga bilangan berarti 1. Kalau buka kurung berarti 1 dikali 3X, ini 3X kali 1 ini 5Y, dikali 1 ini negatif 7, 1 plus 2Y ini plus 2Y, 1 kali negatif 4X berarti negatif 4X, ini plus 4. Ini sudah buka kurung. Setelah buka kurung baru dikelompokkan suku yang sejenis. Ini 3X yang sejenis dengan 3X siapa? Negatif 4X. Ini dipindah dulu biar gampang. Yang X sudah habis, sekarang yang 5Y, positif 5Y ini sejenis dengan positif 2Y, jadi 5Y plus 2Y. Kemudian negatif 7 ini 4, ini sudah kumpul. Kalau sudah kumpul tinggal dioperasikan. Sebenarnya tidak dikumpulkan dulu, boleh langsung 3X dengan negatif 4X, 3X dan negatif 4X berarti negatif 1X, 5Y tambah 2Y 7Y, negatif 7 dengan plus 4 negatif 3. Tetapi ini karena ini satu tidak usah ditulis, kita tulisnya adalah negatif X plus 7Y min 3. Kemudian yang soal B, hasil pengurangan kelompok ini tadi ini dengan kelompok ini. Nah, kita kurung dulu 3X plus 5Y min 7 dalam satu kurung dikurangi kurung 2Y min 4X plus 4, buka kurung. Yang depan tetap 3X plus 5Y min 7, tapi yang kurung yang belakang karena ini negatif min, maka berarti min dikali plus jadi min 2Y, min kali min jadi plus 4X, min kali plus min jadi 4 min 4, jadi 3X plus 5Y min 7 min 2Y plus 4X min 4. Nah ini ada peringatan, hati-hati jika di luar kurung tandanya min atau negatif, maka dalam kurung dirubah tandanya. Ini positif jadi negatif, ini negatif jadi positif, positif jadi negatif. Demikian. Terus pengoperasiannya bagaimana? Sama dengan tadi ya. Nah sekarang kita lanjutkan perkalian bentuk aljabar. Untuk perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar tidak perlu melihat sejenis atau tidak sejenis, langsung aja. Sebagai contohnya 2 kali 3 ini sama dengan 6,
2 kali P ya 2P, 3 kali 2P itu 6P, 6Q, 2 kali 3Q, 2 kali 3 nya 6, Q nya tidak dikalikan, jadi langsung 6Q. 3P kali 2Q, 3 kali 2 nya 6, P kali Q, PQ, jadi hasilnya 6PQ. 2P kali 3P, 2P kali 3P, 2 nya kali 3, 6, P kali P adalah PP. Nah, kalau PP ini P nya kan kembar 2, maka disingkat jadi P pangkat 2, sehingga 2P kali 3P sama dengan 6P pangkat 2. Kemudian kalau perkalian suku 1 dengan suku 2 seperti tadi sebenarnya 3 kali 2P plus 5, ini yang suku 2 nya dengan distributif saja 3 kali 2P ya, terus ditambah 3 kali 5 nih, 3 kali 2P seperti tadi 6P, 3 kali 5 15, jadi hasilnya adalah 6P plus 15. Sebenarnya ini tidak usah kita tulis, cukup ini dalam pemikiran saja. 2 kali 3 kali 2P 6P, 3 kali 5 15, langsung itu boleh. Contoh yang B, 3P suku 1 kalikan 2P min 5Q ya, ini distributif ditulis dulu boleh, tapi langsung juga boleh. 3P kali 2P, 3 kali 2 6, P kali P, P pangkat 2, jadi 6P pangkat 2 min 3P kali 5Q, positif kali negatif negatif, 15PQ. Boleh seperti ini, tidak apa-apa. Bahkan sebaiknya ini tidak usah ditulis yang distributifnya, langsung saja biar lebih ringkas. Contoh yang C, suku 1 kali suku 3, 2A kali dalam kurung 3A kuadrat plus 5AB min 4BC. Ini distributifnya, tidak usah kita bahas ya, langsung aja. 2A kali 3A kuadrat, 6A kuadrat kali A nya adalah A pangkat 3, jadi 6A pangkat 3, terus plus 2A kali 5AB 10, A nya double B, jadi 10A kuadrat B, dikurangi 2A kali 4BC, 4 kali 2 nya adalah 8, ini min 8, A kali BC adalah ABC, jadi 6A pangkat 3 tambah 10A kuadrat B min 8ABC. Ini kita dekatkan biar tidak terlalu renggang. 6A pangkat 3 ditambah 10A kuadrat B dikurangi 8ABC. Demikian. Jadi sekarang tanpa menggunakan distributifnya kita pakai hanya sebagai nalar berikutnya saja, jadi tidak usah ditulis, biar singkat seperti ini. 3 kali 2P plus 5, ini 6P plus 15, ini 2 kali 3P kali 2P min 5Q ya, 3P kali 2P ditulis 6P kuadrat, 3P kali 5Q min 15PQ. Ini langsung ini ya. Demikian juga nih 2A kali dalam kurung 3A kuadrat plus 5AB min 4BC. Ini A nya jadi 36A pangkat 3, terus ininya 10A kuadrat B, ini dengan ini min 8 ABC ya, langsung enak.
Nah, sekarang contoh yang kedua adalah perkalian suku 2 dengan suku 2. Perkalian suku 2 dengan suku 2 bagaimana? Ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara distributif seperti tadi. Kita ini 3x dulu, baru dikalikan 2x min 3. Setelah itu ditambah 4 kali 2x min 3. Ini. Nah, terus seperti tadi 3x kali 2x 6x kuadrat, 3x kali min 3 min 9x, 4 kali 2x 8x plus 4 kali negatif 3 jadi negatif 12. Nah, ini. Nah, terusnya ini ada yang sejenis min 9x dengan plus 8x, ini sejenis, maka ini bisa disederhanakan. Jadi 6x kuadrat min 1x min 12. Nah, min 9x dan plus 8x disederhanakan. Jadi min 1x ditulis min x. Atau dengan cara lain, dengan skema gambar seperti ini. Namun skemanya tidak usah ditulis ya, langsung aja. Ini hanya cukup dalam pemikiran saja. Yang pertama, maksudnya yang pertama adalah 3x dulu dikalikan. Seperti ini, 3x dikalikan 2x min 3. 3x dikalikan 2x min 3. Ini tidak usah ditulis, tapi cukup langsung ditulisnya hasilnya. 3x kali 2x. Pertama ini 6x kuadrat. Yang kedua ini 3x kali min 3 min 9x. Terus 3 ini sudah semua, baru 4 nya 4 kali 2x plus 8x, tulis ini. Yang terakhir adalah 4 kali min 3 min 12. Jadi sebenarnya sama, hanya langkah distributifnya tidak ditulis, cukup hanya dalam pemikiran kita saja. Selanjutnya min 9x dengan plus 8x ini sejenis, bisa disederhanakan jadi min 1x. Jadi 6x kuadrat min 1x min 12, hasilnya sama ya, sama sebenarnya. Kita langsung ke contoh penyelesaian soal 1 sampai 4 ini. Silakan coba kalian kerjakan, dicoba sendiri dulu baru dicocokkan dengan ini. Langsung saja seperti tadi. Ini nomor 1, 3x dikalikan 2x plus 4. 3x kali 2x dulu 6x kuadrat. 3x dikalikan plus 4 plus 12x ya. Ini terbalik, ini terbalik tidak apa-apa ya. Ini terbalik sebenarnya, ini 10 dulu baru 12. Oh iya Mak, oh ya maaf, keliru. Kita ulangi. 3x kali 2x 6x kuadrat. 3 kali 2x sudah, 3x kali 4x 12x ya. Baru sekarang 5x kali 2x 10x. 5 kali 2x 10x. Ini 5 kali 4 20 ya, betul. Selanjutnya 12x dengan 10x kita sederhanakan jadi 22x. Jadi hasilnya ini. Kita lanjut yang nomor 2. 2a min 3b kali a plus 5b. Langsung 2a kali 1a jadi 2a kuadrat. 2a kali plus 5b jadi plus 10ab. Sudah selesai. Sekarang negatif 3b kalikan a, negatif 3ab. Negatif 3b kali positif 5b, negatif 15b kuadrat. Nah, sekarang 10ab dengan negatif 3b sederhanakan jadi 7ab, sehingga hasilnya 2a kuadrat
plus 10 plus 7AB min 15B kuadrat. Nomor 3, A plus B dalam kurung kuadrat. Kuadrat berarti dikalikan dengan dirinya sendiri, maka kita tulis dulu A plus B dikalikan A plus B. Seperti tadi, A kali A kali B, B kali A, B kali B. B kali A itu BA, tapi penulisannya tetap AB dibalik ya. AB dengan AB disederhanakan jadi 2AB. Jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Demikian juga untuk nomor 4 dan seterusnya. Sekarang kita teruskan pada ini hanya rangkuman tadi, perpangkatan bentuk aljabar suku 2, yaitu A plus B pangkat N. Contohnya A plus B pangkat 1. Kalau pangkat 1 itu adalah tidak perlu diuraikan, tetap sama A plus B, tidak dikalikan, tidak dipangkatkan, pangkat 1. Sekarang yang pangkat 2, A plus B pangkat 2. Tadi ini sudah tinggal tulis saja A pangkat 2 plus AB plus 2AB plus B. Nah, ini koefisiennya untuk yang pangkat 1 ini 1A plus 1B, jadi 1, 1. Untuk yang pangkat 2 ini koefisiennya 1, 2, 1. Yang pangkat 3 bagaimana? Pangkat 3 ya A plus B kali A plus B kali A plus B. Kemudian yang A plus B dikalikan dulu, A plus B ditulis dulu, A plus B yang 2A plus B yang belakang jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Uraikan distributif seperti tadi. Ini A dulu dikalikan ke seluruhnya ini, baru ditambah B kali seluruhnya ini, sehingga hasilnya A pangkat 3 2A kuadrat B A kuadrat B ini tambah 2A kuadrat 2AB kuadrat tambah B pangkat 3. Disederhanakan yang sejenis, ini 2A kuadrat B, ini 1A kuadrat B jadi 3A kuadrat B, 1AB kuadrat, ini 2AB kuadrat jadi 3AB kuadrat. Sudah. Nah, sekarang jadi hasilnya ini koefisiennya 1, 3, 1 dan seterusnya. Kalian coba sendiri. Untuk lebih cepatnya, untuk bilangan koefisien dapat dicari dengan menggunakan segitiga Pascal. Jadi untuk mengetahui bilangan koefisien pada variabel tiap suku dapat diurutkan seperti dalam segitiga Pascal. Ini untuk A plus B pangkat 0. Semua A plus B pangkat 0 adalah 1. Jadi terus yang pangkat 1 tetap ini 1, 1 tadi 1, 1. Untuk yang pangkat 2 tadi kalian sudah tahu 1, 2, 1 koefisiennya. No, terus yang pangkat 3 tadi 1, 3, 3, 1 dan seterusnya. Ini bisa dilanjutkan seperti segitiga Pascal. Ini pangkat 4, ini pangkat 5, pangkat 6 dan seterusnya ya. Nah, semua bilangan berpangkat 0 adalah 1. Semua bilangan berpangkat 1 adalah bilangan itu sendiri ya, jadi tidak diapa-apakan. Sekarang yang pangkat 2 bilangan koefisien dari A plus B pangkat 2 adalah 1, 2, 1. Ini artinya ini 1A kuadrat plus 2AB plus 1B kuadrat, yang ditulis A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini kalian bisa lihat, itu yang depan A, yang belakang B. Yang depan ini pangkatnya
mulai dari pangkat tertinggi adalah pangkatnya, terus ini pangkat 2, ini pangkat 1 ya. B kuadrat dari belakang, pangkat 2, pangkat 1 udah. Terus yang pangkat 3 tadi 1, 3, 3, 1. Nah, kita urutkan yang A dulu, yang depan pangkat 3 turun pangkat 2 turun pangkat 1 habis. Kemudian yang 1 B pangkat 3 ini ke depan turun B pangkat 2 B pangkat 1 habis. Jadi hasilnya 3A pangkat 3 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B kuadrat. Untuk yang pangkat 4 segitiga Pascal 1, 4, 6, 4, 1, sehingga hasilnya yang mulai dari yang 1 tadi A pangkat 4, A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1 habis. Terus yang B nya dari belakang B pangkat 4, B pangkat 3, B pangkat 2, B pangkat 1 habis. Jadi 1A pangkat 4, 4A pangkat 3B, 6A kuadrat B kuadrat, 4A B pangkat 3 plus 1B pangkat 4. Jadi pangkatnya ini kalau dijumlah 4. Ini 4, ini 3 dan 1 4, 2 dan 2 4, 1 dan 3 4, ini 4. Demikian juga kalian bisa dengan mudah langsung hasilnya adalah kalau pangkat 5 sesuai segitiga Pascal 1, 5 berapa 1 ya, 1, 5, 10, 10, 5, 1 dan segitiga Pascal ya. Kita lihat coba 1, 5, 10, 1, 5, 10, 10, 5, 1 ya. Nah, terus variabelnya yang depan A mulai pangkat 5, maka ini pangkat 4, ini pangkat 3, ini pangkat 2, ini pangkat 1. B nya kita dari B pangkat 5 4, 3, 2, 1 ya. Ini 4 dan 1 5, 3 dan 2 5, 2 dan 3 5, 1 dan 4 5. Dan selanjutnya silakan kalian coba untuk yang lain. Kita teruskan pada penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Sama dengan pecahan bilang bulat. Yang pertama adalah penyamaan penyebut. Kalau sudah sama tinggal jumlahkan pembilangnya. Contohnya 5 per X ditambah 3 per X, hasilnya adalah ini kan sudah sama, ditulis 5 tambah 3 8. Kalau belum sama disamakan. Nomor 2 ini contoh A per 4 dengan B per 6. 4 dan 6 belum sama, disamakan. KPK 4 dan 6 adalah 12 ya. 4 nya menjadi 12 itu kali 3, maka A nya juga kali 3, maka ini A nya jadi 3A. 6 nya menjadi 12 kali 2, berarti B nya juga kali 2, berarti jadi 2B. 3A plus 2B tulis. Ini tidak sejenis, maka tulis 3A plus 2B per yang panjang 12 itu. Contoh yang ketiga, pengurangan 5 per P dikurangi 3 per P. Ini sudah sama P ya. Jadi 5 kurangi 3 2, maka 2 per P. Kemudian contoh yang keempat nih, 5 per P ditambah 3 per Q ya. P
menjadi PQ berarti P dikali Q, maka 5 juga kali Q. Q menjadi PQ itu berarti Q kali P, maka 3 nya juga kali P. Jadi ini 5Q, ini 3P. Jumlahnya tinggal dijumlah saja karena tidak sejenis. 5Q tambah 3P ini ditulis saja karena tidak sejenis, tidak disederhanakan per PQ, atau dibalik juga boleh, 3P plus 5Q per PQ. Ini hanya penulisan saja, urut abjad ya, membacanya kalau abjad lebih enak. Kita lanjutkan pada ini, kalau penyebutnya suku 2 nih, 3 per A plus 3, 6 per A plus 4, disamakan penyebutnya. Untuk lebih mudah penyebutnya dibuat perkalian aja, A plus 3 kali A plus 4, karena A plus 3 nya dikali A plus 4, maka 3 nya juga kali A plus 4. Kemudian yang ini A plus 4 ini dikalikan A plus 3, maka 6 nya juga kalikan A plus 3. Nah sekarang kita uraikan. Yang bawah tulis saja salah satu, A plus 3 kali A plus 4, 3 kali A, 3 kali 4 ditambah 6 kali A, 6 kali 3. Hasilnya tulis bawahnya ini 3A plus 12 plus 6A plus 18. Ini seperti tadi jadi A pangkat 2 plus 4A plus 3A plus 12. Uraian seperti tadi di atas sudah. Kemudian kita sederhanakan, ini 3A, ini 6A jadi 9A, 12 dengan 18 jadi 30, jadi 9A plus 30. Kemudian ini 4A dan 3A jadi 7A, sehingga hasilnya 9A plus 30 per A kuadrat plus 7A plus 12. Ini hasilnya sudah tidak bisa sederhanakan lagi karena tidak jenis. Ini juga sudah bentuk aljabar suku 3. Jadi demikian untuk pecahan penjumlahan pecahan aljabar. Nah sekarang kita lanjutkan pada perpangkatan bentuk aljabar suku 1. Ini yang paling dasar, 3 pangkat 2, 3 kali 3 itu 9. Kalau ini 3x pangkat 2 ini yang dipangkatkan adalah 3x, bukan x nya tapi 3x. Jadi 3 nya dipangkatkan, x nya juga dipangkatkan, 3 kuadrat kali 3 kuadrat kali x kuadrat, jadi 9x kuadrat. Ini juga demikian, 3 PQ pangkat 3, jadi ini pangkatkan 3 semua, jadi 2 pangkat 3, P pangkat 3, Q pangkat 3, hasilnya 2 pangkat 3 itu 8, P pangkat 3, Q pangkat 3. Ini 3A kuadrat B pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan 3, maka 3 nya pangkat 3, B pangkat 2 pangkat 3, B pangkat 3 pangkat 3, sehingga 3 pangkat 3 itu 27, A kuadrat pangkat 3 itu berarti A pangkat 6, B pangkat 3 pangkat 3 berarti B pangkat 9, jadi 27 A pangkat 6 B pangkat 9. Ini kalian harus cermat ya. Contoh 5 juga demikian, 5 pangkat 5 A pangkat 4 B pangkat 3 C pangkat 2 dalam kurung seluruhnya dipangkatkan 2, sehingga jadi 5 kuadrat, A pangkat 4 pangkat 2 B pangkat 3 pangkat 2 C pangkat 2 pangkat 2, sehingga 25, A pangkat 8 B pangkat 6 C pangkat 4. Contoh yang ke-6, ini yang dipangkatkan 2 adalah negatif 3A. Ini artinya negatif 3 dipangkat 2 A pangkat 2, jadi negatif dipangkat 2 itu positif 9, jadi 9 X pangkat 2. Nah ini negatifnya di luar kurung, jadi ini negatifnya tidak ikut di
dipangkatkan sehingga hasilnya negatif 12 kurung 3 pangkat 2 X pangkat 2. Hasilnya adalah negatif 9 X kuadrat. Jadi beda dengan nomor 6. Kalau nomor 6 hasilnya positif, kalau nomor 7 hasilnya negatif. Karena apa? Karena negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Terus nomor 8. Nomor 8 ini pangkat 3, negatifnya ikut dipangkatkan, jadi hasilnya negatif 27A pangkat 3. Karena negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya adalah negatif. Tetapi kalau negatif dipangkatkan genap, maka hasilnya adalah positif. Jadi bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, hasilnya positif. Bilangan negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya negatif. Ini perlu kalian ketahui ya, dihafalkan untuk dimengerti. Sekarang pembagian bentuk aljabar, perpangkatan pembagian. Lebih mudahnya jangan 6 bagi 3 ya, atau 6/3 sama dengan 2. 6AB bagi 2A, jadi 6AB per 2A. Nah ini di SD kalau sudah diajari yaitu sistem dicoret. 6A dengan 2A bisa dibagi 2A bagi 2A habis itu artinya 1. 6A bagi 2A hasilnya 3 ya, hasilnya. Ini B tidak dibagi, jadi hasilnya adalah 3B. Contoh yang ketiga, 12A pangkat 5 B pangkat 3 C dibagi 4A pangkat 3 B kuadrat. 12 dengan 4, 12 bagi 4 hasilnya 3. A pangkat 5 dibagi A pangkat 3, yang A pangkat 3 nya habis, yang A pangkat 5 nya A pangkatnya menjadi tinggal 2. B pangkat 2 habis, B pangkat 3 menjadi B pangkat 1, C nya tidak, sehingga ada 3A pangkat 2 B C ya, 3A pangkat 2 B C. Lanjut pembagian bentuk aljabar suku 2, suku 3 dan seterusnya oleh suku 1. Contoh 1 ini 6A pangkat 3 B kuadrat plus 3A kuadrat B kuadrat dalam kelompok kurung ini dibagi 3A kuadrat B kuadrat. Kita lihat susunannya, dibagi sama dengan per. Kita jadikan seperti contoh di atas. Ini diwisah 6A pangkat 3 B kuadrat per 3A kuadrat B kuadrat ditambah 3A kuadrat B kuadrat per 3A kuadrat B kuadrat. Nah ini untuk yang dua kelompok ini, kelompok yang depan hasilnya ini dicoret 3A kuadrat B kuadrat 6A pangkat 3 B pangkat 2. Nah ini B nya habis, A nya masih 1, 6 nya bagi 3 2, jadi 2A ya, 2A. Yang suku belakangnya ini sama, berarti habis semua jadi 1, jadi hasilnya 2A plus 1. Kita lanjut untuk yang nomor 2 ya, kita pisah-pisah 2A pangkat 3 B kuadrat per 3A kuadrat B kuadrat min 6A kuadrat B kuadrat per 3A kuadrat B kuadrat ditambah 9AB per 3A kuadrat B kuadrat. Nah ini untuk yang kelompok depan, A nya atas pangkat 3, bawah pangkat 2 masih 1, pangkat 2 habis ya. Jadi hasilnya adalah 12 bagi 3 4A ya. Ini harusnya tidak pakai B, B nya habis ya, maaf ini salah tulis. Ini jadi 4A, ini 2 ini habis semua hurufnya, pangkatnya sama, hanya 2.
Kalau ini yang masih yang bawah yaitu A1 B1 AB. Jadi di atas 3, yang bawah AB, 3 per AB. Jadi hasilnya adalah 4A ya. Tadi ini keliru tadi ya. Ini maaf salah, ini A ya, 4A min 2A min 2 plus 3 per AB. Ini keliru ya. Hati-hati. Ini 4A min 2A plus 3 per AB. Ya. Mohon maaf anak-anak, ini tadi ini salah, kurang teliti Pak Guru ya. Ini 4A min 2 plus 3 per AB. Karena pembagian bentuk aljabar suku 1 suku 2 dibagi dengan suku 2 nih. Contohnya ada 2. Kita lihat bagaimana caranya. Yang pertama, 6A kuadrat plus 3A plus 6 dibagi 3A plus 2. Nah, dengan sistem pembagian berulang atau istilahnya porogapit istilah dulu. Nah, ini kita buat, ini yang dibagi, terus yang di luar ini yang pembaginya. Kalian masih ingat kan? Berpikirnya tidak usah rumit. Ini yang kita pikirkan yang suku depannya saja, 6A kuadrat pemikirannya dibagi 3A ya, 6A kuadrat bagi 3. Ini kerangka berpikirnya di sini. 6A kuadrat bagi 3A adalah 2A. Kita tulis di sini 2A. Terus kita kembalikan dikalikan 3A plus 2 tadi. 2A dikalikan 3A plus 2. Hasilnya 2A kali 3A adalah 6A kuadrat. 2A kali 2 adalah 4A. Jadi 6A kuadrat plus 4A. Tulis di bawahnya yang sejenis. Kemudian kita garis bawah dikurangi, seperti porogapit kan dikurangi terus kan. 6A kuadrat kurangi 6A kuadrat habis 3A dikurangi 4A adalah 9A. Nah, hasilnya 9A. Terus kita turunkan nih plus 6. Jadi 9A plus 6. Terus 9A plus 6 ini kita bagi. Kita mikirnya 9A dibagi 3A ya. Yang dipikir adalah 9A dibagi 3. Hasilnya 3. Tulis di sini plus 3. Terus kita ulangi, kalikan 3A plus 2. 3 kali 3A plus 2 9A plus 6. Kita kurangi habis ya sudah. Sekarang jadi hasilnya adalah 2A plus 3. Itu cara porogapit. Kalian coba untuk nomor 2, silakan. Terus kita lanjut pemfaktoran bentuk aljabar. Pemfaktoran suku 1 dulu. 3AB kalau difaktorkan ya banyak sekali. Faktor dari 3AB adalah 1, 3A sendiri, B, terus AB, 3A, 3B, kemudian dia sendiri adalah 3B ya. Jadi 1 dikalikan 3B kan 3B, 3 dikalikan 3 kalikan 3 dikalikan AB kan 3AB, A dikalikan 3B 3B, B kalikan 3A 3B. Jadi ini faktornya. Faktor dari 4A kuadrat B, 4-nya ada, faktornya ada 1, 2, 4 ya. Kemudian A, B, A kuadrat, 2A, 2B, 2A kuadrat, 4A, 4B, A kuadrat B,
dan 4A kuadrat B. Ini semuanya faktor dari ini adalah, dan seterusnya. Jadi bisa dirinci 1, 2, 4 A kuadrat B, ya faktornya AB A kuadrat B, terus digabung-gabungkan hasilnya seluruhnya, dan seterusnya. Sekarang penfaktoran suku 2 atau suku banyak yang berderajat 1. Maksudnya gini, ini 3A plus 6B ini kan suku 2 berderajat 1. Ini difaktorkan. Nih, 3A 6B. Ini kan 3A nya itu 3A. Terus B nya 6B nya ada bisa 3 kali 2B. Nah ini sama-sama 3 dikeluarkan sehingga menjadi tinggal ini tinggal A nya, ini tinggal 2B, jadi 3 kurung A plus 2B. Nah, ini faktornya. Kemudian 4A kuadrat B 6AB kuadrat sama-sama bisa dibagi 2 ya, ini 4 dan 6 kan. Terus ini ada A kuadrat B, ini A B kuadrat, masing-masing punya A dan punya B. Kita keluarkan saja yang sama sehingga 2AB ya, 2AB ini keluarkan 2AB tinggal 2A. Nih. Terus yang ini tinggal keluarkan 2AB tinggal 3B ya. Ini 2AB nya sama dikeluarkan, maka tinggal 2A dan plus 3B sehingga jadi 2AB kali dalam kurung 2A plus 3B. Kemudian nomor C ini juga sama, ada P, ada Q, ada R. P pangkat terkecil adalah P, Q pangkat terkecilnya di sini Q, terus R ada semua, maka yang dikeluarkan adalah PQR pangkat terkecilnya. Terus 6, 4, dan 8 masing-masing dibagi 2 atau FPB nya faktor yang sama antara 6, 4, dan 8 adalah 2, maka 2 PQR semuanya. Nah 2 PQR terus di luar kurung, ini sudah 2 sudah keluar, tinggal 3, P nya keluar 1 tinggal 1P, Q nya keluar 1 berarti tinggal Q kuadrat, R nya habis jadi 3P Q kuadrat. Nah ini 3P Q kuadrat. Kemudian yang tengah sudah keluar 2, masih 2, P nya masih 1, Q nya masih 1, R nya habis jadi 2PQ. Ini 2PQ. Ini sudah keluar 2, masih 4, PQ ada habis jadi tinggal 4 tok. Jadi ini 3PQ kuadrat min 2PQ plus 4, karena 2PQ R nya sudah keluar. Ini kalau dikembalikan kembali ke depan lagi, 2 kali 3 6. Ini P kali P kuadrat, nih Q kali Q kuadrat jadi Q pangkat 3 ini. Kemudian masih ada R jadi 6 P kuadrat Q pangkat 3 R, dan seterusnya. Jadi kalau dikembalikan lagi kembali ke soal semula. Nah sekarang kita bahas tentang KPK dan FPB. Ini sebenarnya kalian sudah tahu, ini di SD sudah sangat populer untuk mencari KPK dan FPB. Untuk di sini kita buat jalan yang mudah aja. Untuk mencari KPK maka kalikanlah semua faktor yang sama
Jadi nanti semuanya difaktorkan, tercari faktor yang sama, semua faktor yang sama, tapi untuk KPK yang sama itu dipilih yang mempunyai pangkat terbesar untuk KPK. Sedangkan untuk cari FPB, faktor yang sama tadi diperoleh yang pangkatnya terkecil. Pangkat terkecil adalah pangkat 0. Ya. Contoh, tentukan KPK dan FPB dari bentuk aljabar berikut. Ya. Nih, nomor 1, 15 A kuadrat BC dan 10 A pangkat 3 B kuadrat C. Nih, kita faktorkan dulu. 15 itu kan berarti 3 kali 5, sedangkan 10 nya adalah 2 kali 5. Pada 15 tidak punya 2, hanya 3 kali 5, kasih aja 2, tapi pangkatnya 0. Untuk yang 10, 2 kali 5 tidak punya 3, tapi kasih 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 nya artinya 1. Biar pangkatnya jadi kembar. Inilah. Terus A kuadrat, A pangkat 3, yang itu B, yang ini B kuadrat, ini C, ini C. Sehingga faktornya sudah sama semua, yang tidak ada dipangkati 0. Ya. Nah, terus kita cari KPK-nya. Tadi KPK-nya faktor yang sama diambil yang pangkatnya besar. Ini 2 pangkat 0 dan 2 pangkat 1, diambil yang 2 pangkat 1. 3 pangkat 1 3 pangkat 0, ya diambil 3 pangkat 1. Ini sama, 5 pangkat 1 5 pangkat 1, diambil 5 pangkat 1. Ini pangkat 2, ini pangkat 3, diambil yang pangkat 3, ini diambil yang pangkat 2, ini pangkat 1. Nah, seluruhnya dikalikan. 3 kali 5 kali 2 kali 3 kali 5 hasilnya adalah 30 A pangkat 3 B kuadrat C. Ya, inilah KPK-nya. Sekarang untuk FPB sebaliknya, diambil yang pangkat kecil 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, 5 A kuadrat B C. Ingat, pangkat 0 adalah 1. Ini 1, ini 1, 5. 1 kali 1 kali 5 sama dengan 5 A kuadrat BC. Jadi 5 A kuadrat BC. Inilah FPB nya. Kita ulang untuk nomor 2. Kita bawa yang nomor 2, 24 dan 30. 24 itu kan 8 kali 3. 8 itu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1. Tidak punya 5, maka hasil 5 pangkat 0. Sedangkan 30 adalah 2 kali 3 kali 5 pangkat 1 semua. E kuadrat, Y kuadrat sudah. Terus KPK diambil yang pangkatnya besar. Ini 2 pangkat 3, ini 3, ini 5, diambil yang 5 nya. E kuadrat, ini Y kuadrat. 8 kali 3 kali 5, 8 kali 3 24 kali 5 120. Jadi 120 E kuadrat Y kuadrat. Nah, ini adalah KPK nya. Sekarang FPB, kalian tadi sudah ingat diambil yang pangkatnya kecil. Ini 2, ini 3, ini 5 pangkat 0. Nah, ini X, ini Y. Pangkat 0 1, jadi 2 kali 3 kali 1 6 XY, 6 XY. Itu adalah FPB nya. Gampang toh? Jadi cara SD dengan cara di SMP mungkin beda, tapi kalian boleh saja menekan cara SD ya. Tapi sebaiknya ini juga kalian pertimbangkan. Ingat bahwa semua bilangan berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Demikian. Sekarang untuk soal latihan, untuk latihan pemahaman, kalian bisa mempelajari LKS halaman 60. Halaman 60 pada soal perbaikan, ada soal perbaikan.
ya, perbaikan dari penilaian harian. Kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 10, tetapi ingat untuk nomor 9 tidak usah dikerjakan. Nomor 9-nya yang untuk nomor 9 soalnya diganti soal nomor 11 ya. Jadi ingat bahwa untuk soal nomor 9 tidak usah dikerjakan, tapi langsung aja mengerjakan nomor 1 sampai 8, kemudian meloncat ke nomor 10 dan nomor 11 ya. Cuman untuk soal nomor 11 itu karena sebagai ganti, maka jawaban soal nomor 11 kalian taruh pada nomor 9, sehingga jawabannya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lengkap. Tetapi jawaban untuk nomor 9 itu menggunakan soal nomor 11 ya. Demikian, terima kasih, sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Sampai ketemu, kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.